Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, dimuliakan Allah Azza wa Jalla, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, kita bersyukur pada Allah. Allah pertemukan kita pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, ya, Moncong Loe, yang sudah ada. Berarti ikut Maros ya Pak ya? Maros, masuk Maros ya? Oh, Maros, baik. Baru-baru kemarin saya sama-sama Bapak Budi Kapolrestabes, ya, resmikan masjid di lantasnya depan Kondotel, ya. Ya. Alhamdulillah, kemarin juga baru ke Bantaeng, Kapolres Bantaeng juga sempat undang di sana. Yang saya hormati semua yang mengikuti Pak Kapolres, ya, makasih banyak dengan satuan-satuannya. Insya Allah bersinergi terus dalam kebaikan. Yang saya muliakan jajaran direksi dari Politeknik, ya, semua kajur, ya, para dosen yang muliakan Allah. Tentu juga anak-anak yatim yang hadir hari ini. Tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah atas izinnya mempertemukan kita dalam kajian Maidatur Rahman. Kita biasa sampaikan bahwa buka puasa itu adalah Maidatur Rahman, adalah hidangan-hidangan yang kita persembahkan untuk Allah, karena ibadah ini satu-satunya ibadah Bapak Ibu sekalian. Satu-satunya ibadah yang hanya Allah yang tahu kadar pahalanya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, kata Allah, semua amalan anak cucu Adam untuknya, untuk mereka. Ya, kita salat untuk kita zakat untuk kita haji untuk kita, illa shaum. Nah, ini khususnya ibadah ini, kecuali puasa, kata Allah, kecuali puasa, fa innahu li, karena puasa itu milikku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan hanya saya yang bisa membalas pahalanya orang yang berpuasa. Maka kalau kita ditanya apa amalan yang kembalinya kepada Allah, balasannya disimpan oleh Allah, ditunggu oleh Allah, pelakunya sudah dinantikan kebahagiaan yang disiapkan oleh Allah, amalan itu bernama puasa. Terlebih lagi kalau itu ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah, yaitu ibadah puasa Ramadan seperti ini. Kalau puasa sunnah saja, Senin Kamis, puasa sunnah seperti Ayyamul Bid, mengundang cintanya Allah, mendatangkan rahmatnya Allah. Bagaimana dengan puasa Ramadan? Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, semua yang berkaitan dengan Ramadan mulia. Semua ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah. Salat subuh di bulan Ramadan berbeda dengan salat subuh di luar bulan Ramadan. Mengaji di bulan Ramadan, pahalanya bukan satu huruf 10 pahala, bukan. Tapi satu huruf bisa jadi 1000 pahala, 2000 pahala, bahkan bisa jadi 10.000, 1 juta pahala. Tergantung Allah bagaimana Allah membagi. Makanya rugi adik-adik sekalian, para mahasiswa yang tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Salah seorang syekh kami mengatakan, andaikan kamu terhalang untuk bisa membaca Al-Quran di sepanjang tahun karena kesibukanmu, maka kalau kamu masih bisa meluangkan waktu di bulan suci Ramadan, bersyukurlah masih ada setitik iman di hatimu. Tetapi kalau andaikan Ramadan saja tidak bisa dirimu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, padahal syaitan sedang diikat, syaitan sedang dibelenggu, maka sampaikan kabar duka cita, sampaikan kabar duka, kabar sedih, bahwa hatimu telah tiada. Apa arti hati telah tiada? Hati yang sudah kosong. Orangnya masih hidup, tapi dikategorikan hatinya sudah tidak ada. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis, matsalul ladzi yadhkur rabbah, perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan mengaji, walladzi la yadhkur rabbah, dan orang yang tidak pernah mengaji, kamatsalil hayyi wal mayyit, itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau Anda nggak ngaji, Anda dikategorikan oleh Rasulullah orang yang wafat. Apanya wafat, Ustaz? Hatinya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, mari kita hidupkan hati-hati kita dengan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, orang-orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah,
wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum, kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, kalau dibaca ayat-ayat Allah, apa yang terjadi? Zadathum imana, zadathum imana, bertambah keimanannya. Jadi kalau dibaca disebut nama Allah, bergetar hatinya. Kalau dibaca ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Siapa itu? Orang beriman. Jadi kalau ada orang beriman tidak pernah berzikir dan tidak pernah mengaji, maka lengkap. Lengkap apanya? Lengkap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuk hatinya. Padahal kunci dari semua amalan itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, adalah hidupnya hati. Salat hidupnya hati, puasa Pak. Ini kita semua kumpul di sini. Siapa yang tahu bahwa ada yang puasa, laparnya dia tahan, hausnya dia tahan, tapi hatinya tidak dia tahan. Artinya apa hatinya dia tidak tahan? Dia tidak sholat. Dia mengaku puasa, tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak sholat 5 waktu. Ini ciri-ciri orang yang sudah mati hatinya. Dia puasa, tapi dia meninggalkan bacaan Al-Quran. Ini ciri-ciri orang yang mati hatinya. Kalau mati hati seseorang, Bapak Ibu sekalian, maka dia akan dibuat oleh Allah sulit untuk mengerjakan kebaikan. Al-Baqarah, saya yakin pada hafal ayatnya, summum bukmun umyun fahum. Sungguhnya mereka dikategorikan orang summun bukmun umyun. Apa summun bukmun umyun itu? Tuli, bisu, ya, kemudian buta. Kenapa? Karena hakikatnya meskipun mereka hidup melihat, hidup mendengar, hidup berbicara, tapi kalau hatinya sudah mati, karena tidak bisa berzikir pada Allah, tidak bisa membaca Al-Quran, maka dia dikategorikan oleh Allah orang yang buta, tuli, dan bisu. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dalam surah Yasin kan jelas ayatnya, al-yawma nakhtimu ala anfusihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Al-yawma nakhtimu ala, ya, hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulutnya, nggak bisa bicara mulut, Bapak Ibu sekalian. Apa yang bicara nanti di akhirat? Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara tangan. Tangan ketika bersedekah, tangan ketika kemudian sholat, tangan ketika melakukan kebaikan. Wa tashhadu arjuluhum, saksinya adalah kakinya, melangkahkan ke masjid. Ini orang-orang yang hidup hatinya. Kalau dia mau ke masjid, dia sholat, dia mau berbagi, dia mau melakukan ibadah, dia mau berbuka puasa. Ini adalah orang-orang yang hidup hatinya. Orang yang hidup hatinya itu dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Tapi orang-orang yang mati hatinya tidak bisa. Maka Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan Ramadan hari ini, saya mengajak kita berpuasa untuk menghidupkan hati, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya untuk menahan lapar, bukan hanya untuk menahan haus, menahan syahwat, bukan. Karena ingat ya, saya tekankan terakhir sebelum saya tutup dan kita berdoa, saya tekankan satu hal yang menjadi pengingat Rasulullah bagi semua sahabatnya ketika mereka berpuasa. Kata Rasulullah, rubba shaimin, berapa banyak orang yang puasa, laisa lahum syai'un 'indallah, tidak ada baginya pahala di sisi Allah, illal ju'i wal atash, kecuali mereka hanya haus dan lapar. Banyak Pak orang puasa hanya lapar dan haus, tidak ada pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka hanya formalitas dalam berpuasa. Yang kita inginkan dalam puasa itu, Bapak Ibu sekalian, sampai 1 bulan Allah wajibkan kita bukan hanya formalitas, tetapi mencari kualitas ibadah kita. Maka jangan sampai kita capek-capek puasa tapi tidak ada pahala kita di sisi Allah. Inilah yang dinamakan oleh para ulama madrasatu ibadillah, sekolahnya hamba Allah. Kita punya politeknik, sekolah di sini S1, D3. Allah juga punya sekolah, Pak. Kepolisian ada sekolahnya, ya. Kemudian orang-orang yang IPDN di pemerintahan birokrat ada sekolahnya. Kami juga di ilmu agama ada sekolahnya. Semua ada orang sekolahnya, Pak. Tapi Allah punya satu sekolah untuk hambanya. Kata para ulama, sekolahnya Allah bulan Ramadan. Yang lulus, yang melakukan puasa dengan sungguh-sungguh, ibadah dengan sungguh-sungguh, maka dia akan lulus. Yang gagal, dia akan tidak lulus.
Karena Allah menilai seseorang ini dari sekolah ini. Kalau baik Ramadannya, berkata para ulama, baik Ramadannya seorang hamba, maka akan baik 11 bulan kemudian sampai ketemu lagi Ramadan yang lain. Tapi kalau buruk Ramadannya, di saat surga semua pintunya terbuka, neraka semua pintunya tertutup, syaitan-syaitan dibelenggu, dan dia masih bikin dosa, masih melihat yang haram di HP-nya dan seterusnya, maka ketahuilah itulah orang yang gagal dalam bulan Ramadannya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa Bapak Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang berbuka. Ada hadis dari Rasulullah SAW, lisaimi farhatan, bagi orang puasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama kata Rasulullah ketika dia berbuka, kebahagiaan kedua ketika dia bertemu dengan Allah. Dan sesungguhnya setiap orang yang berpuasa itu kata Rasulullah, bagi mereka doa-doa yang diijabah sampai mereka berbuka. Para ulama sepakat waktu yang paling mustajab bagi seorang yang berpuasa ketika berdoa adalah menjelang dia berbuka sebelum adzan maghrib itu tiba. Inilah waktu yang mustajab itu, 4 menit ya, 3 menit, 5 menit sebelum kita berbuka puasa. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita, ibadah-ibadah puasa kita, dan menguatkan kita untuk menyelesaikan, menyempurnakan di sisa-sisa waktu-waktu yang ada di bulan suci Ramadan dengan kebaikan dan ketaatan di sisi Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم يا الله إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم barik li hadhil jami'ah Politeknik Negeri Ujung Pandang ya Allah. Allahumma barik li hadhil jami'ah. Allahumma waffiq li hadhil jami'ah lima tuhibbu wa tarda. Allahumma a'in ala man kulla man ya'malu fi hadhil jami'ah ya Allah ala ta'at wa jannibhum minal ma'siyat. Allahumma ihfadhum min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna salatana, taqabbal salatana, taqabbal siyamana, taqabbal ruku'ana, تقبل سجودنا وتعبدنا وتمم تكسيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله اللهم إنا نسألك أن تثبت أجورنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.